Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustafa Enal Akhyar, NIM 20 11 10 11 86. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu Pancasila. Kali ini saya akan menjelaskan tentang implementasi Pancasila dalam membuat kebijakan negara di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan Hankam atau pertahanan dan keamanan nasional. Yang pertama yaitu implementasi Pancasila dalam membuat kebijakan negara di bidang politik. Dalam membuat kebijakan negara di bidang politik ini didasari pada sila keempat dan sila kedua, yaitu pada pasal 26 ayat 1 dan pertama pasal 26 ayat 1, kedua yaitu pada pasal 26 ayat 2, ketiga yaitu pada pasal 27 ayat 1, dan terakhir yaitu pada pasal 28. Pada pasal 26 ayat 1 ini menjelaskan tentang siapa saja yang menjadi warga negara Republik Indonesia. Yang menjadi warga negara Republik Indonesia bukan hanya orang yang tinggal di negara Indonesia saja. Akan tetapi banyak juga orang yang berkebangsaan negara lain, akan tetapi dia tinggal di Indonesia dan mengakui Indonesia sebagai tanah airnya, cinta tanah airnya, dan setia kepada negara Republik Indonesia, sehingga mereka disebut juga sebagai warga negara Republik Indonesia. Yang kedua yaitu pada pasal 26 ayat 2. Pada pasal 26 ayat 2 ini menjelaskan tentang pengertian penduduk. Penduduk ialah warga negara Republik Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Yang ketiga yaitu pada pasal 27 ayat 1. Pada pasal 27 ayat 1 ini menjelaskan tentang kesamaan warga negara Indonesia di depan hukum dan pemerintahan tanpa adanya terkecuali. Baik kamu itu anak presiden kah, anak DPR, itu dianggap sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Dengan adanya keputusan ini, sehingga dapat membuat tidak adanya diskriminasi di Indonesia dan membuat keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang terakhir yaitu pada pasal 28. Pada pasal 28 ini menjelaskan tentang tentang kewajiban warga negara Indonesia dalam berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pikiran baik secara tertulis, lisan dan sebagainya. Dengan adanya kewajiban ini sehingga membuat 3 hak, yaitu hak kebebasan berserikat, hak kebebasan berkumpul, dan hak kebebasan mengeluarkan pendapat. Sehingga dalam membuat kebijakan negara di bidang politik ini harus didasari pada manusia. Atau bisa juga kita sebut dalam membuat kebijakan negara ini harus kita lihat atau kita tinjau pada rakyatnya. Kenapa rakyat? Karena rakyatlah yang memegang kedaulatan dan kekuasaan. Baik, yang kedua yaitu implementasi Pancasila dalam membuat kebijakan negara di bidang ekonomi, yang dimana didasari pada penjabaran pada sila keempat dan sila kelima, yaitu pada pasal 27 ayat 2, pasal 33 ayat 1, 2, 3, dan pasal 34 ayat 1 dan 2. Pada pasal 27 ayat 2 menjelaskan tentang hak manusia dalam mencari pekerjaan untuk penghidupan yang layak, atau bisa juga dikatakan hak asasi manusia dalam kehidupan yang layak. Yang kedua yaitu pada pasal 33 ayat 1, 2, dan 3. Pada ayat 1 ini menjelaskan tentang adanya hak asasi manusia dalam usaha perekonomiannya. Dan pada ayat kedua menjelaskan tentang adanya hak asasi manusia dalam kesejahteraan sosial. Dan pada ayat ketiga menjelaskan tentangnya semua yang ada di bumi, air, dan kekayaan alam semuanya dikuasai oleh negara untuk memakmurkan atau memajukan rakyat. Yang terakhir yaitu pada pasal 34 ayat 1 dan 2.
Pada pasal 34 dan ayat 1 dan 2 ini menjelaskan tentang hak asasi manusia atas kejaminan sosial, dan juga menjelaskan tentang fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Sehingga dalam pembuatan kebijakan negara di bidang ekonomi ini harus bertumpu pada kepentingan rakyat dan sistem ekonomi di Indonesia, dan harus terhindar dari monopoli, persaingan bebas, dan sebagainya, yang mana akan menimbulkan penderitaan rakyat dan penindasan sesama rakyat. Baik, yang ketiga yaitu implementasi Pancasila dalam membuat kebijakan negara di bidang sosial budaya, yang mana didasari pada sila pertama, sila kedua, dan sila ketiga, yaitu pada pasal 29 ayat 1 dan 2, pasal 31 ayat 1 dan 2, dan pasal 32 ayat 1 dan 2. Yang pertama yaitu pada pasal 29 ayat 1 dan 2. Pada ayat 1 ini menjelaskan tentang kepercayaan bangsa Indonesia, yang dimana kepercayaannya yaitu terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Terus yang pada ayat kedua yaitu menjelaskan tentang kejaminan warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing atau hak asasi manusia dalam kemerdekaan beragama. Yang kedua yaitu pada pasal 31 ayat 1 dan 2. Pada ayat 1 ini menjelaskan tentang hak asasi manusia dalam mendapatkan pendidikan. Sedangkan pada ayat kedua menjelaskan tentang kewajiban warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar dan pemerintahlah yang membiayainya. Ketiga yaitu pada pasal 32 ayat 1 dan 2. Pada ayat 1 ini menjelaskan tentang negara menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Pada ayat kedua menjelaskan tentang negara akan memelihara budaya daerah sebagai kekayaan nasionalnya. Sehingga dalam penjabaran tadi menjelaskan bahwa dalam membuat kebijakan negara, nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia harus mewujudkan dalam proses pembangunan masyarakat dan kebudayaan di Indonesia. Baik, yang terakhir yaitu implementasi Pancasila dalam membuat kebijakan negara di bidang Hankam, yaitu pertahanan dan keamanan nasional, yaitu didasari pada sila ketiga yang dimana sebagai landasan pembangunan pertahanan dan keamanan nasional, yaitu pada pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1, 2, dan 3. Pada pasal 27 ayat 3 ini menjelaskan tentang turut serta dalam bela negara. Dalam sisi lain merupakan hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia. Yang kedua yaitu pada pasal 30 ayat 1, 2, dan 3. Pada ayat 1 ini menjelaskan tentang usaha pertahanan dan keamanan negara merupakan hak dan kewajiban asasi manusia. Pada ayat kedua menjelaskan tentang perbedaan komponen Tentara Negara Indonesia atau TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan pada ayat ketiga ini menjelaskan tentang tugas TNI, yaitu mempertahankan, melindungi, mengayomi, melayani masyarakat. Berdasarkan penjabaran tadi, jadi implementasi Pancasila dalam membuat kebijakan negara di bidang Hankam ini atau pertahanan dan keamanan nasional ini harus diawali dengan kesadaran bahwa Indonesia adalah negara hukum yang di dalamnya diperlukan peraturan
perundang-undangan negara untuk mengatur ketertiban warga negara dan dalam rangka melindungi warga negara. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.